Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik, falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina wa a'inna ya Rabbana ala tarbiyati auladina, a'inna ya Rabbana ala ta'atik, a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana ya ghafiran dhunubi ighfir dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub wa ya satirul uyub bisturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridho Allah, mendamba kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pertama dan utama yang harus kita hadirkan di saat-saat seperti ini adalah niat yang baik. Datang ke tempat ini untuk mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan ilmu untuk berbekal, ilmu untuk bekal kita beribadah, ilmu untuk bekal mendekatkan diri kepada Allah. Jika tanpa niat itu maka sia-sia. Ilmu untuk menjadi orang yang bertakwa, ilmu untuk menjadi orang yang baik. Yang makna baik itu adalah baik kepada Allah, ya. Itu sudah sangat umum dipahami oleh kebanyakan orang. Kalau namanya orang soleh itu sepertinya orang yang banyak sholatnya di tengah malam, puasa tidak putus-putus, zikir sholawat yang banyak. Mungkin ada orang mengira seperti itu. Jawabannya iya, benar, itu separuh, sebagian daripada upaya untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada Allah. Akan tapi ada separuh, setengah perjalanan lagi untuk menjadi orang yang baik, yang disebut sebagai orang yang bertakwa, yang disiapkan oleh Allah surga adalah baik kepada sesama, baik kepada sesama manusia. Banyak orang tertipu, dia baik kepada Allah. Oh, bisa dia melakukan sholat berpuluh-puluh rakaat di tengah malam, di saat orang pada lelap dalam tidurnya. Bisa dia berpuasa tidak putus-putus, akan tapi dia lupa bahwa ada saudara yang harus ia sambung silaturahim, tapi ia putus. Mungkin lesannya menyakitkan saudara dan tetangga. Ada digambarkan seorang wanita yang ada pada zaman Nabi, dikisahkan, disebutkan, diceritakan di hadapan baginda bahwa wanita ini tuzkar, disebut bikathrati sholati wasyami, disebut dengan keistimewaannya bahwa wanita itu banyak sholat, banyak puasa. Hebat. Sahabat Nabi yang mendengar terkagum-kagum. Ini wanita yang disebut adalah wanita yang banyak sholatnya, banyak puasanya. Akan tetapi ada sesuatu khair, anna laha syai' yu'tu'dhi bihi jirunaha. Cuman dia punya kebiasaan jelek, punya perbuatan yang kurang baik, yaitu suka menyakiti tetangga. Dalam riwayat disebutkan bilisannya, dengan lesannya, tetangganya. Dia suka menyakiti tetangga.
Apa jawab baginda Nabi? La khaira fiha. Gak ada baiknya perempuan itu. Innaha min ahli nar. Dia adalah ahli neraka. Maka jangan sampai kita menjadi orang tertipu hanya ibadah baik kepada Allah, baik kepada Allah, baik kepada Allah. Akan tapi kita lupa ada manusia-manusia yang ada di kiri kanan kita. Yang sesungguhnya mereka itu bisa kita jadikan kendaraan, bisa kita jadikan tangga untuk naik ke tempat yang tinggi, bisa kita jadikan satu kendaraan untuk meluncur menuju keridhaan Allah, tetangga, saudara. Akan tapi kadang kita tidak gunakan, justru kita jadikan itu semua sebab kita hancur, yaitu di saat kita tidak bisa baik dengan sesama manusia. Padahal kalau kita baik sama tetangga, menuju surga. Bahkan ada urusannya dengan keimanan. La yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa menghormati tetangga. Ini tetangga. Tetangga yang di luar pagar rumah kita, kalau kita berbuat salah menjadi sebab neraka. Berbuat baik, iman. Tetangga di luar pagar. Lalu bagaimana dengan manusia-manusia yang berada di dalam pagar, bahkan di dalam rumah, bahkan mungkin di dalam kamar kita sendiri? Neraka itu bagi suami yang zalim pada istrinya, neraka bagi istri yang zalim pada suaminya. Yang diizinkan apa? Indah. Tidak ada kezaliman. Yang ada adalah kasih sayang, saling menghormati, saling memberi, saling mengerti, saling memaafkan, saling berkorban. Itu keindahan. Banyak orang tampak sujud di masjid setiap saat, akan tapi di rumah bikin nangis istri. Mungkin istri rajin menghadiri pengajian, di kajian-kajian, pelajaran-pelajaran di musola, di masjid, di mana-mana, tapi di rumah bikin kecewa suami. Kita harus sadar makna ini. Dan ternyata menuju surga itu indah di dunia. Indah dengan pasangan, indah dengan istri, suami, indah dengan orang tua, indah dengan anak, indah dengan tetangga. Sebelum masuk surga sudah terasa di surga. Ini yang harus kita hadirkan. Kita sering membuat neraka di dunia, sebelum neraka di akhirat. Ketemu sama tetangga tak tegur sapa, dengan istri berantem ribut, dengan suami bermusuhan, dengan saudara rebutan waris. Sebelum masuk neraka sudah seperti di neraka di dunia. Akan tetapi indahnya surga bukan timahnya indah di dunia. Dan inilah yang akan kita titi tangga surga satu demi satu. Semalam kami hadirkan pendidikan secara umum apa yang harus kita hadirkan di rumah kita. Hari ini kita akan memasuki rumah kita. Kita akan masuk rumah kita, kita ambil satu demi satu itu tangga. Kita benahi urusan tangga menuju surga. Pintu menuju surga, kendaraan menuju surga. Ayo kita tengok ayah, ibunda kita. Bagaimana urusanmu hai ahli sujud dengan ibundamu? Bagaimana urusanmu orang yang senang menderma dengan ibunda dan ayahandamu? Bagaimana urusanmu wahai orang yang katanya indah dalam rumah tangganya? Urusanmu bagaimana dengan orang tuamu? Orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sudah merupakan ketentuan dari Allah. Apa yang Allah berlakukan kepada hamba ini hendaknya adalah mereka beribadah kepada Allah, menuju kepada Allah, kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang tua. Ingat ibunda, ayahanda yang ada di rumah kita, mereka adalah surga. Bagi anak yang mengerti itu surga. Kalau tidak akan dibuang itu pun surga. Akan berganti neraka. Tidak akan berbahagia dan tidak akan berbahagia dan tidak akan berbahagia dan hanya akan sengsara, celaka manusia yang menjalani hidup dengan durhaka kepada kedua orang tua. Tidak bisa ditawar. Hari ini kita tidak perlu tengok orang lain, kita tengok diri kita. Apa yang sudah kita perbuat, yang kita lakukan kepada orang tua kita.
Tidak usah tengok adikku tak baik sama ibuku, ayahku, pamanku tak baik dengan nenekku, tak. Bukan itu. Kita perlu tengok diri kita, bagaimana kita dengan ibunda dan ayahanda kita. Itu lihat ibunda yang semakin hari semakin tampak tua. Kulit keriput, rambut memutih, pandangan kabur, jalan tertatih-tatih. Itu ibunda. Pada tubuh boleh membungkuk karena berapa menggendong kita di masa kecil kita. Itu lihat ibundamu, wahai anak. Lihat ayahandamu, wahai anak. Pandang mereka, jangan memandang orang lain terhadap ayah ibundanya. Pandang kita yang punya ayah dan punya ibu. Ingat kebahagiaanmu di sana. Kebahagiaanmu di sana, wahai anak. Kebahagiaanmu dengan ibunda dan ayahandamu. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, hukuman orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati. Banyak dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba, hukumannya akan tampak di akhirat saja. Tapi ada illa uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Kecuali durhaka kepada orang tua, hukumannya Allah tampakkan di dunia sebelum masuk neraka nanti. Ini serius, kita akan masuk ke surga melalui pintu yang namanya orang tua. Serius, ingat tidak ada kata terlambat bagi orang yang punya keinsyafan dan kesadaran. Mungkin hari ini ada orang yang sering mencaci, marah kepada orang tua. Tidak peduli hari ini saat kita berubah. Tapi kita tata dulu hati kita. Karena berbakti pada orang tua adalah dari hati, bukan pura-pura, bukan basa-basi, bukan action, zahir tapi dari batin. Berbakti dari hati. Basa-basi, tahu makna basa-basi? Tak tahu. Pura-pura, pura-pura. Bukan pura-pura. Awas, pura-pura berbakti tidak diterima yang melihat, sebab yang melihat Allah yang melihat hati seorang anak. Bisa jadi seorang anak tampak baik dengan ayahnya atau ibundanya, melayaninya, mengabdi kepadanya, mempersiapkan segalanya luar biasa dan luar biasa. Akan tapi ternyata diam-diam di dalam hatinya merindu rumah akan jadi miliknya. Kereta akan jadi miliknya. Busuk itu anak. Tampaknya dia mengabdi kepada orang tua. Dan ini banyak macam-macam orang macam ini. Kita perlu serius. Berbakti adalah ketulusan hati. Bukan pura-pura di depan manusia. Action bukan, depan manusia bukan, tapi dari hati. Dan begitu sebaliknya, jika lihat begitu agungnya berbakti pada orang tua, biarpun orang tua dalam keadaan belum beriman pun kita wajib memperlakukan dengan baik. Tidak boleh kita menyakiti, menyiksa, mencaci, mengolok, menyusahkan mereka, tak boleh. Begitu besar hak orang tua. Bahkan disebutkan kalau orang yang tak beriman, yang tidak beriman, tidak percaya Nabi Muhammad, orang kafir sekalipun, kalau mereka baik kepada orang tuanya, Allah akan beri kebaikan kepada mereka. Cuma di dunia saja, tak ada di akhirat. Makanya hidupnya baik, rizkinya lancar, rumahnya tampak bahagia. Itu diberi oleh Allah, cuma hanya di dunia, tidak ada di akhirat. Karena mereka tidak beriman. Tapi begitu pentingnya berbakti pada orang tua, Allah akan beri kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Begitu juga siksa dan hukuman yang Allah berikan kepada anak yang durhaka kepada orang tua di dunia sebelum di akhirat. Mungkin ada yang berkata, aku tak baik sama bapak ibuku, tapi oke, bisnisku lancar, nyaman, no problem, hidupku oke-oke. Tunggu. Allah akan kirim nanti istri yang membangkang, yang durhaka. Mungkin dia berkata, oh nah istriku oke, baik-baik saja. Tunggu. Allah akan kirim anak yang lebih durhaka dari kau. Dia berkata, oh aman-aman saja. Tunggu. Akan ada sahabat karibmu membohongimu, berbohong kepadamu sampai kau terjatuh dari kesakitan. Oh enggak apa-apa. Tunggu. Yang jelas di dunia harus dikasih hukuman sebelum mati. Hati-hati, urusan durhaka kepada orang tua. Bahaya sekali. Dan yang namanya durhaka halus, berbakti juga halus. Berbakti halus, urusan hati. Bukan urusan berpura-pura, tak. Urusan hati, bagaimana hati kita dengan orang tua kita. Sampai kita menghadirkan satu contoh macam ini.
Seorang anak kecil sekolah, umur 14-15 tahun. Zaman dulu kan pakai bicycle, sepeda, yang bicycle. Biasanya sekolah itu belum ada kereta. Dari rumahnya ke tempat sekolah, itu adalah berbicycle. Dan biasanya saling, jadi yang paling jauh menghampiri kawannya, kemudian yang semula satu sepeda menjadi dua sepeda, lalu menganyampir lagi, menghampiri lagi, sampai nanti ramai-ramai di sekolah. Sampai mungkin 10, 12, 15 sepeda. Bicycle tadi. Salah satu dari mereka ini, di saat sahabat-sahabatnya datang, membunyikan loncengnya, ting-ting begitu. Ting-ting, ayo cepat, nanti telat sekolah kita. Sudah siang. Dia lagi makan, lagi sarapan pagi. Di saat lagi sarapan pagi, mendengar suara, cepat, cepat, cepat. Bergegas ia mencuci tangannya, mengambil tasnya, bagnya diambil, lalu mendatangi ibundanya dan dicium tangannya. Kemudian pergi membawa bicycle-nya, sepedanya dibawa. Sesampai di sekolah, sekolahnya tak jauh 1 kilo, 2 kilo. Sesampai di sekolah, sahabat teman-temannya masuk kelas, dia balik lagi pulang ke rumah. Teman-temannya pada lihat, ditunggu, tidak lama kemudian dia datang lagi. Lalu ditanya, kemana kamu? Pulang. Kenapa pulang? Ada ketinggalan? Terus ngapain? Ya tadi waktu kamu menghampiriku, aku kan lagi makan. Kemudian kamu bilang waktu sudah siang, cepat, cepat, aku telat. Aku buru-buru. Sehingga aku langsung mencuci tangan. Kemudian salim kepada ibundaku, aku lupa bahwa plate atau pinggan atau piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika itu nanti dicuci oleh ibundaku. Hari ini kita sudah tua begini, mungkin masih menyuruh ibundanya mencuci plate, mencuci pinggan kita. Pinggan ya. Pinggan itu aslinya gelas, cuman di sini jadi piringnya. Pinggan, oke. Kita sudah tua macam ini, kadang pinggan masih ibunda yang mencuci. Kadang baju kita, mama sekalian cuciin. Ibu titip, Allah, Masya Allah. Mana nurani kita? Ibunda kita, iya, waktu kita masih bayi, ditimang-timang macam nih. Baju kita beliau yang mencucikannya, kita makanan beliau menyiapkannya, tapi kita sudah seperti ini gede ini. Ayo kita berhati-hati kepada ibunda kita. Jadi berbakti dengan hati, bukan urusan pura-pura. Sampai misalnya di tengah malam sebagai seorang anak gadis, perempuan, atau bahkan kita seorang laki-laki mendengar di tengah malam ada piring berbunyi, ada plate, ada pinggan berbunyi, kita pasti akan bangun. Kenapa Umi malam begini kok masih mencuci pinggan? Kita akan bangun. Ternyata dilihat sampai tempat dapur ya, pawon dapur ya, apa dapur? Kitchen apa bahasa Malaya? Dapur ya. Tak tahu di dapur adanya kucing, bukan ibunya. Tapi dia mendengar suara gak rela. Jangan sampai ibundaku di malam hari begini masih sibuk. Terus asah hati ini. Dan durhaka halus juga. Kita ceritakan tadi durhaka halus. Ada durhaka halus, seolah-olah tampak dia berbakti, ternyata dia adalah durhaka. Kalau hari ini kita lihat ada hospital dan sebagainya, kita lewat hospital. Ada suatu ketika di satu kampung, supaya tahu bahwasanya banyak durhaka pura-pura, palsu, bakti palsu, durhaka halus. Durhaka itu halus. Ada bakti yang palsu. Seorang ibu mempunyai anak. Gambarannya, kita harus membuat contoh yang banyak. Jangan-jangan itu adalah kita. Anaknya banyak, 5, sukses semuanya. Satu kota macam nih. Macam di Kucing, satu kota ada rumah sana, rumah sini, rumah situ. Suatu ketika sang ibunda sakit, harus masuk hospital. Selama ini ibundanya tak pernah sakit, seorang wanita yang kuat. Setelah ditinggal suaminya, dia membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya sampai sukses. Tidak pernah sakit. Sakit saat ini. Di saat sakit, semuanya pada datang. Anaknya yang kelima datang semuanya. Datang ke rumah sakit, berita dari dokter,
Ibunda harus menginap di rumah sakit, di hospital. Harus menginap. Sang ibunda kaget, gak mau, gak biasa, gak pulang, gak enak di hospitalnya, semuanya gak enak. Di hospital gak enak. Cuman kata dokternya harus, karena ibu terlalu lemah, amat lemah sekali, harus menginap di hospital. Akhirnya menginaplah di hospital. Kemudian salah satu anak yang paling besar berkata kepada yang lainnya, adik-adik, kakak, adik-adik semuanya, ibunda kita, Umi, nginap di hospital. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Harus ada yang menjaga. Kalau tidak ada yang menjaga, repot nanti. Ayo kita buat jadwal. Siapa yang menjaga hari ini, siapa besok, siapa ini. Rupanya berlima itu duduk di situ dan menjawab, abangnya abang. Tak usah pakai jadwal. Tak usah pakai jam waktu. Terus siapa yang jaga Umi? Mereka menjawab, kami semua yang akan menjaganya. Akhirnya semua berkumpul di malam itu, tidur semuanya, ada tidur di bawah, ada tidur, masya Allah. Jadi seorang ibunda malam ini melihat anak-anaknya seperti dulu di masa kecilnya, terlihat semuanya di kamarnya. Sakit secara fisik, tapi batinnya senang lihat anaknya kumpul di situ. Candaria, ketawa-ketawa dan sebagainya. Semuanya ada yang punya suami, punya istri, tapi ditinggal semuanya hanya untuk menginap di situ. Kalau ada hajat pulang, ngambil baju, menjenguk anaknya, balik lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 10 hari lebih. Setelah 10 hari, ada salah satu anak perempuannya. Anak perempuannya pergi ke tempatnya dokter. Di ofisnya ke hospital. Bertanya tentang keadaan ibundanya macam mana. Kemudian kapan kira-kira boleh pulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Diberi jawaban dan tersenyum seorang anak ini. Anak sudah jadi ibu-ibu juga dia. Bergembira senang. Betul dokter, ibu boleh dibawa pulang? Iya, ibundamu boleh dibawa pulang. Senang, alhamdulillah. Di saat sang anak ini, yang sudah jadi ibu-ibu ini, hendak keluar, sang dokter berkata, ibu tunggu sebentar. Aku lihat obatnya. Obat itu apa? Obat ya? Obatnya kurang sedikit. Diselesaikan saja hari ini, pulangnya besok. Biar sempurna. Kata anak tadi berkata, baik dok. Baik dokter, gak apa-apa, yang penting sempurna. Akhirnya kembalilah ke kamar ibundanya di hospital tadi. Menyampaikan kabar, abang, adik-adik semuanya, Umi sudah sehat, kata dokter. Esok hari Umi boleh pulang. Betul? Iya, oh senang, riang gembira. Akhirnya setelah itu, semuanya berdiskusi. Diskusi, musyawarah. Coba bayangkan. 10 hari lebih rumah ibu ditinggal. Kira-kira jadi kayak apa? Kasurnya, toiletnya macam mana kira-kira? Harus ada satu yang pulang. Membersihkannya atau bagaimana? Atau berapa separuh pulang? Diam semuanya, tak ada yang mau pulang. Hanya satu anak perempuan yang tadi pergi ke dokter, yang ke office tadi, mengusulkan, biar saya yang pulang. Pulanglah dia. Sampai di rumah, membersihkan dengan benar. Toilet dibersihkan, spray kasurnya semua dibersihkan, spray sarung bantal, sarung kasurnya diganti, semuanya bersih, dibersihkan. Begitu semangatnya, handphonenya matikan handphone biar konsentrasi, biar fokus sampai tertidur, sampai istirahat. Besok pagi dia menyampaikan makanan, minuman. Jam pukul 9, pukul 8 dia melihat handphone, kaget dia, handphone. Setelah handphone belum sempat membaca, tiba-tiba ada kereta ambulan, kereta dari rumah sakit, dari hospital. Kaget dia. Ada kereta dari hospital. Oh, ambulan ya? Namanya ambulan? Ada ambulan, dia ketakutan. Ambulan. Kenapa pakai ambulan? Kenapa tak pakai kereta pribadi ayah ke abang? Kenapa harus pakai ambulan? Ketakutan. Jangan-jangan ibu meninggal. Jangan-jangan ibu meninggal, ketakutan dia. Belum sempat membuka handphonenya, kereta sudah ada di depan matanya. Keluar abangnya, keluar kakaknya, keluar semuanya, berempat saudaranya keluar, sampai nurse-nya, susternya itu keluar juga. Yang terakhir ibundanya bisa berdiri, berjalan, tampak lebih cantik dari sebelumnya. Wah, senang dia, dipeluk dia. Dipeluk sang ibunda. Ini kan ceritanya, akan tapi Allah Maha tahu apa yang ada di hati mereka.
Ini urusan hati, berbakti bukan urusan basa-basi, bukan urusan pura-pura. Allah Maha tahu apa ada di hatinya. Allah tahu anak perempuan tadi yang datang ke dokter cerita apa yang ditanyakan, tahu. Kemudian sampai dia memilih pulang duluan, Allah Maha tahu apa. Dia bertanya macam-macam tentang kesehatan ibunda dan yang lainnya. Akan tapi dia juga tahu tentang berapa biaya di hospital. Sehingga dia memilih pulang dan matikan handphone supaya tidak dimintai oleh saudaranya untuk ikut membayar iuran untuk kongsi dalam mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Diam-diam. Ada orang macam ini. Ada. Halus durhaka. Durhaka halus. Kepada orang tua hati-hati. Jika ibunda sakit, ayo berlomba. Aku yang pertama yang akan menolongnya. Aku tidak mampu, tapi aku bisa dengan tenagaku. Tapi hari ini ibundanya sakit, tak mau datang. Kenapa? Kalau aku datang yang pertama, nanti aku yang membayarinya. Hati-hati. Sekarang malam ini kita malam memadu kasih dengan ibunda dan ayahanda. Banyak durhaka halus, tampaknya dia berbakti. Mungkin kita pergi sebuah tempat, kita mulai bisa bekerja, mendapatkan ringgit. Di hari raya, siapa orang pertama yang kita telepon? Mungkin yang kita telepon adalah orang yang menolong kita. Di kampung tersebut, di kota tersebut, lupa ibunda adalah orang pertama yang telah punya jasa kepada kita sebelum orang lain. Artinya hari ini kita betul serius dengan ibu kita. Pandang, ingat ibunda kita, ayahanda kita. Jangan mengangkat suara dia. Dan peduli kita, hati kita. Kita dengan hati, berbakti dengan hati. Bukan hanya berpura-pura. Kita terus merenung setiap saat. Kita baca wajah ibunda kita. Kita baca wajah ayah kita. Setiap saat dalam panjatan doa. Kemudian kalau kita punya rezeki, jangan ragu untuk memberikan kepada ibunda, membantu pada ibunda. Jangan kita pelit, jangan kita kikir, bakhil kepada ibunda. Termasuk diantaranya adalah sebab durhaka yang halus terjadi pada orang hari ini adalah punya pasangan, istri yang tak baik atau suami yang tak baik. Hati-hati, ini yang bahaya. Makanya sekaligus kami sampaikan di sini, wahai suami, jadikan istrimu seorang wanita. Jadikan istrimu semakin hari semakin baik kepada ayah ibundanya. Jangan salah. Wahai suami, jadikan istrimu agar semakin hari semakin baik dengan ayah ibundanya. Wahai istri, jadikan suamimu agar semakin hari semakin baik dengan ayah ibundanya. Sebab hari ini banyak kebodohan dalam rumah tangga dan tidak membawa kebahagiaan. Seorang suami ingin membantu ibundanya sendiri, ingin mengirim ringgit kepada ibundanya, istri marah-marah. Ada seorang istri di saat memberikan kepada ibundanya sendiri, sang suami marah-marah. Tidak semacam itu. Mungkin seorang istri yang hebat di saat mendengar suaminya baru mentransfer, mengirim ringgit kepada ibundanya atau ayahandanya, sang istri tahu 2.000 ringgit. Abang kirim 2.000. Kenapa tidak kasih tahu saya? Saya tambah 3.000 abang. Itu istri yang soleha. Sama seorang suami di saat melihat istrinya memperhatikan ibundanya. Seorang suami berkata, sayang, kamu kirim uang kemana? Kirim ringgit kemana? Kepada ibu. Berapa kau kirim? 5.000. Sayang, ini aku tambah. Dan ketahuilah bahwa jika suamimu, wahai yang di atas tuh, jika suami itu adalah suamimu yang sangat baik dengan ayah ibundanya, ingat ini. Jika suamimu itu suami yang baik dengan ayah ibundanya, berarti dia suami yang soleh, pantas menitipkan sperma, air mani di dalam rahimmu. Menitipkan benih di rahimmu. Untuk menjadi anak yang soleh. Tapi kalau dia sama bapak ibunya nggak baik, bapak ibunya jahat, akan nitipin benih di rahimmu. Hati-hati. Akan jadi syaitan bentuk manusia nanti. Dan wahai pria, wahai suami, jika istrimu itu adalah wanita soleha yang baik dan cinta berbakti pada ibunda ayahandanya, ketahuilah dia wanita soleha yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya. Ini rumus.
Makanya kalau seorang suami melarang istrinya berbuat baik kepada bapak ibunya, dia paling bodohnya suami. Dia mengajari istrinya untuk menjadi ahli neraka. Orang durhaka kepada bapak ibunya. Dan hari ini terjadi. Kalau sudah suaminya, misalnya suaminya membantu ibunya sendiri, mukanya masam. Tak ada senyum di bibirnya. Oh, tidak tegur sapa. Atau sebaliknya seorang suami melihat istrinya berbuat baik dengan bapak ibunya, sudah marahnya. Tak kira-kira. Hidup macam apa ini? Padahal ini ada hubungannya dengan memadu kasih, merayu, merajuk. Bagaimana membesarkan hati, bagaimana menumbuhkan cinta. Coba macam ini. Indahnya cinta, memadu cinta dengan berbakti pada orang tua. Sebuah contoh macam ini. Seorang suami akan pergi ke supermarket. Istrinya minta abang anterin di supermarket abang. Ya dek, oke. Supermarket. Istri belanja, macam-macam belanjaan. Akan tapi sang suami selalu berkata, tambah sayang, tambah 1. Minyak goreng 1 kilo, tambah 1. Apa sabun, tambah 1, tambah 1. Istri bertanya, untuk apa sih abang? Sudahlah sayang, beli saja. Sampai di rumah, sang istri merapikan belanjaan. Diletakkan di rak ini, rapi semuanya. Lalu tambahannya tadi bertanya, abang, tambahnya diapain? Dibungkus. Ambil kardus, dibungkus yang rapi. Terus setelah dibungkus, mau dibawa kemana sayang? Dikirim ke ibu. Ibu siapa abang? Ibumu cantikku. Apa yang ada di hati? Ibumu sayang. Ayo. Jatuh cinta dia. Rupanya suaminya memikirkan ibunya dia. Begitu sebaliknya seorang istri, padahal dikasih uang nafkah oleh suaminya sangat terbatas, akan tapi ternyata dia bisa menabung. Setiap akhir bulan berkata, abang, aku telah beli sesuatu, tolong belikan sesuatu. Beli apa sayang? Beli ini, belanja, ada tepung, ada ini, dibungkus. Untuk apa adik sayang? Untuk apa sayangku? Untuk aku kirim kepada ibu. Ibu siapa? Ibu kita, ibunya abang dong sayang. Jatuh cinta dia. Begitulah sebetulnya cara bangun keindahan dalam rumah tangga, sekaligus ada keberkahan dalam berbakti. Dan ini yang perlu kita hadirkan di rumah kita. Setelah itu apa? Kalau sudah kita membangun keindahan semacam ini, nanti akan tumbuh anak-anak yang baik, anak yang mengerti berbakti. Sebab kalau ada seorang anak durhaka pada orang tua, ke depan anaknya lebih durhaka lagi. Jadi ini yang harus kita hadirkan pada saat ini. Bagaimana urusan kita dengan ibunda ayahanda? Jangan mengangkat suara. Sampai misalnya kalau Anda lagi dengan orang tua Anda, dengan ibunda dan ayahanda, tolong kurangi sholat sunnah. Hadapkan wajahmu kepada beliau, ngomong yang serius. Sholat sunnah mana nanti di kamar kunci. Kalau lagi dengan ibunda jangan tasbihan, jangan sholawatan dulu, ntar dulu. Maksimalkanlah menghadap kepada ibunda dan ayahanda, berbicara dengan penuh sopan dan santun. Kita perlu adab, perlu akhlak. Jangan mengangkat suara. Lebih banyaklah melihat ke bumi daripada melihat ke langit di saat ibunda dengan kita. Kita perlu adab agar indah. Itu nanti akan dibaca oleh anak kita. Anak kita pun pada akhirnya juga baik seperti itu. Rumah yang indah, kakek masuk surga, anak masuk surga, cucu masuk surga. Akan tapi kadang-kadang budaya indah di dalam rumah ini tidak diwujudkan. Semalam kami hadirkan bagaimana kita membiasakan di rumah. Tapi ini lebih spesial lagi. Ibunda, ayahanda. Kemudian orang yang berbakti pada orang tua bermacam-macam. Ada yang mempunyai orang tua yang sangat baik. Ada orang tuanya Masya Allah biasa-biasa. Ada orang tuanya tak baik. Semuanya wajib berbakti. Cuman bedanya, jika orang tua baik, mudah kita berbakti. Ya kan? Orang tua baik sama kita, mudah berbakti. Tapi di saat orang tua tidak baik, tetap wajib berbakti. Akan tapi berat bagi kita. Nggak ada alasan memusuhi orang tua. Cuman ada manusia yang memang betul-betul sengsara, nasib buruk, dia tidak bisa berbakti pada orang tua. Nasib buruk tercatat di ahli neraka. Dia orang tidak baik, dia orang tidak selamat, durhaka kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat baik. Ada bapak ibunya baik, akan tapi dia tidak bisa baik kepada orang tuanya. Ini yang harus kita hadirkan saat ini. Koreksi, nggak perlu koreksi orang lain. Kita masih ada kesempatan. Sampai dikatakan doa ibunda itu akan dikabul oleh Allah. Doa ibunda akan dikabul oleh Allah, kecuali doa ibunda untuk anak yang memutus tadi, orang durhaka. Biarpun sang ibunda berdoa di bawah Ka'bah,
dengan air mata darah. Kalau sudah anak durhaka, doa ibu yang katanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak akan diterima. Karena apa? Sang anak itu sendiri yang membuat hijab, membuat pembatas. Ayo kita merenung. Hari ini kita merenung dengan serius. Ibunda, ayahanda. Kita tingkatkan sopan santun. Kita kuatkan hati. Biarpun kita pergi kemanapun, mungkin jasad kita nggak bisa bertemu hati. Panjatan doa. Mungkin kita mengirim sesuatu yang disukai oleh ibunda. Bikin senang. Dan ayo kita berlomba-lomba. Kita harus jadi orang nomor satu dalam berbakti pada orang tua. Jangan mengandalkan. Jangan hanya mengatakan, mungkin abangku sudah memperhatikan. Oh, mungkin adikku sudah memperhatikan. Oh tidak, ini urusanmu sendiri dengan orang tuamu. Ini harus kita pahami, bahwasanya ternyata dengan berbakti kepada orang tua adalah indah semuanya. Indah di dunia dan indah di akhirat.